Oke sahabat bonsai, kali ini ada sesuatu yang luar biasa. Channel Agung Oye ingin berbagi pengalaman. Sekali lagi, ini bukan tutorial ya, ini juga bukan bermaksud apa-apa, enggak, hanya kepengen berbagi pengalaman. Jadi kalau pada video yang terdahulu, sebetulnya kalau saya putar kembali lucu, karena pada waktu itu saya baru dapat uh, thumbnail 20, artinya saya baru dapat 20 video. Dari pertama kali saya memutuskan untuk, sebetulnya kalau dulu judulnya itu berlebihan, judulnya YouTuber ya. Sebenarnya setelah saya sampai video yang kesekian ini, lebih pasnya bukan YouTuber deh. Jadi lebih pasnya saya hanya sebatas nyimpan file, nitip file ke YouTube lah. Karena memori di sini nggak cukup, nah sehingga tak dokumentasikan, tak edit, masukin ke YouTube gitu. Bukan YouTuber, bukan. Nah, ada yang menarik ya kali ini yang perlu jadi nggak tahu kenapa kepengen share saja. Jadi kalau kita bicara masalah YouTube dan mitra YouTube, nah saya lebih cenderung senang pakai mitra YouTube deh, karena YouTube itu punya satu kerjasama dengan para mitra ya, termasuk saya, begitupun yang lain lah. Memberikan space ya, memberikan satu ruang untuk teman-teman berkarya. Jadi videonya itu, karena platformnya kan video, YouTube itu platformnya video. Nah, di situ dari teman-teman berekspresi, didokumentasikan, editing dan segala macam, masukin YouTube. Nah, nanti itu bisa dinikmati oleh semua kalangan, dimanapun, kapanpun. Jadi itu selama YouTube masih ada ya, video jenengan nanti selalu ada di nyantel di YouTube channelnya ya. Jadi gitu. Jadi itu yang menarik. Dan hal-hal yang menarik apa lainnya kita lanjutkan nanti. Thank you. Oke, sahabat bonsai, kita lanjutkan obrolan kita ya. Jadi kalau boleh jujur, saya masuk ke dunia bermitra dengan YouTube itu terjerumus dengan hobi bonsai. Karena dulu kalau saya itu lahir sebetulnya dari hobi batu dan ikan kan gitu loh. Nah, seiring perjalanan waktu, saya punya teman banyak di bonsai, sehingga saya memutuskan untuk mendokumentasikan semua kegiatan, sehingga sampai dengan malam hari ini saya memang dedikasikan channel Agung Oye untuk spesialis ke dunia bonsai, entah itu teknik dan segala macam. Sehingga sudah hampir 100 lebih video itu sudah benar-benar murni passion saya di bonsai. Sehingga pada malam hari ini, sebagai wujud apresiasi saya ke teman-teman bonsai, saya akan berbagi. Artinya mungkin dari sekian teman-teman bonsai itu ada yang punya niatan ya untuk bermitra dengan YouTube. Kalau umum tadi ya bilang jadi YouTuber ya, YouTuber bonsai lah gitu aja, kita pakai istilah YouTuber bonsai lah. Ketika siapapun jenengan atau siapapun Anda memutuskan untuk menjadi YouTuber bonsai ya kan, ini banyak hal yang harus jenengan lalui. Sama seperti saya, awal-awal itu berat sekali, dari mana mau dimulai, apa yang harus saya persiapkan dan segala macam, bla 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 bla. Jadi makanya ketika saya bisa melampaui tantangan-tantangan itu semua, walaupun sampai sekarang kalau saya sendiri, kualitas video atau materi video-video yang saya simpan di filenya YouTube dengan channel Agung Oye masih masih jauh ya dibanding teman-teman yang senior yang lain. Tapi mungkin ada beberapa yang menginspirasi, monggo ya. Jadi kembali kepada tema, ketika seseorang memutuskan untuk menjadi bermitra dengan YouTube ya,
sehingga dia memutuskan apa namanya, memutuskan untuk membuat channel YouTube ya. Terus nanti dia akan membuat konten gitu lah. Pertanyaannya sama ya, rata-rata sama. Ada semacam kota-kotaan dulu nih, kebingungan sebetulnya. Kalau menurut saya bukan pada bahannya ya, tapi kesiapan diri untuk memulai atau startingnya bagaimana. Nah, itu. Jadi makanya pada malam hari ini saya kepengen apa namanya ya, ini pengalaman saya ya, mungkin beda dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, nanti dengan apa yang saya ceritakan pada malam hari ini, siapa tahu ya itu menjadi motivasi, sehingga sebetulnya teman-teman pebonsai itu kan apalagi yang punya skill banyak. Kalau saya lihat teman-teman itu punya skill ya, dia ada apa namanya, dari mulai tekniknya ya kan, bonsai itu banyak banget teknik. Nah itu sayang ketika mungkin ada niatan untuk mendokumentasikan ya gitu loh, terus bisa menjadi satu mitra dengan YouTube, kenapa enggak kan gitu loh. Cuma bingung awal ini. Nah nanti ya next video akan kita coba sering apa namanya berbagi ya, mudah-mudahan siapa tahu nanti ada yang nonton terus ngasih feedback ke saya, Mas Agung ini ada yang kurang, Mas Agung ini bla bla bla, Mas Agung sebaiknya begini begini. Itu yang saya inginkan, ada interaksi lah ya antara channel Agung Oye dengan teman-teman semua. Jadi itu next video kita lanjut. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi apa ya, kita langsung masuk ke materi aja ya. Jadi ketika siapapun berniatan bermitra dengan YouTube, oke, pada malam hari ini kita langsung split kepada YouTuber bonsai lah ya. Jadi YouTuber bonsai karena passion saya di situ. Nah, ini ada dua, artinya yang harus dengan persiapkan ada dua, secara mentality ya, diri sendiri tentunya ya, dan peralatan. Nanti gini aja, kita masuk ke peralatan dulu deh. Peralatan dulu ya. Jadi kalau kita bicara masalah peralatan, coba kalau kita lihat platformnya YouTube itu kan video. Nah, sehingga kita butuh alat ya, atau tool atau alat untuk merekam kan gitu loh. Nanti kalau rekaman itu kan ada dua ya, dia bisa bentuknya gambar, foto, atau video gitu loh. Nah, nanti supaya hidup dikasih audio ini bisa ngambil dari langsung ketika dengan nyuting apa adanya itu nanti, atau di editing ditambahin dengan apa namanya lagu atau efek-efek dan segala macam gitu. Jadi kita sekarang bicara masalah teknis dulu. Jadi yang perlu dipersiapkan pertama dalam hal teknis ketika jenengan menjadi YouTuber bonsai itu adalah alatnya, alat ngerekam. Nah, ini alatnya macam-macam, makanya kalau saya saranin, kalau saya itu kan terbatas modalnya ya, dan modalnya terbatas gitu. Saya nggak bisa menyediakan DSLR atau setingkat itulah ya, kalau dilihat dari kualitasnya bagus dan segala macam ya gitu. Kalau punya monggo, tapi kalau enggak ya cukup ini ya HP kan gitu. Jadi malam hari ini simpel sebetulnya ya, modal jadi YouTuber bonsai itu ya HP gitu. Apapun yang ada ya, dengan punya HP ya, HP apapun pakai itu ya gitu. Yang penting bisa untuk ngerekam, yang penting bisa gue lah kepengen jadi YouTuber orang di alam gue apa kan gitu ya. Jadi HP dulu dah. Nanti apa cukup dengan HP? Saya bilang cukup. Nextnya sambil jalan nanti. Saya juga gitu. Pertama saya tuh cuma modal HP saja ya, dan HP ya idealnya dua ya, satu nggak masalah sih sebetulnya, satu nggak masalah. Nah kalau saya sering dua, yang ini sama tuh yang lagi untuk nyuting itu, untuk ngambil gambar ya, video itu sama ini dua. Kenapa dua? Nah, ini menarik kenapa dua. Dan saya selalu menggunakan dua HP untuk mengambil ya. Jadi saya dua HP ini fungsinya beda-beda, ada yang untuk mengambil, ada yang untuk editing supaya nanti berbagi tugasnya. Kadang ya pakai ini, komputer begitu. Tapi kadang untuk keperluan yang sifatnya mendesak, artinya saya sering banget
sekali syuting, sekali ngambil take foto, video, saya editing segala macam di HP, langsung saya upload. Karena lebih simpel dibanding nanti data pulang dulu edit gitu ya, terlalu ribet dan lama gitu. Dan kadang ide itu kalau menurut saya cepet datang tapi cepet hilang gitu loh. Jadi kalau nggak langsung diedit, nggak langsung kita bergerak untuk apa namanya membuat sebuah video dari apa namanya durasi yang kita dapat di hilang ide udah gitu. Makanya saya selalu begitu dapat, nggak pakai lama, nggak pernah saya simpen, langsung saya editing segala macam upload. Nah pertanyaannya sebenarnya satu cukup, tapi kenapa saya pakai dua HP? Terus apalagi yang selain HP ini ketika apa namanya kita mau memulai ya menjadi bermitra dengan YouTube. Kita lihat next videonya ya. Thank you. Wah. Mari teman-teman. Ini sangat penting. Buah. Jadi di apa ya? Masa pandemi ini memang harus pintar-pintarnya kita menjaga fisik ya. Wah, kalau namanya kita bermitra dengan YouTube itu energinya luar biasa. Energi ketika kita ngambil, ketika editing, apalagi kita harus punya ide-ide kreatif ya. Jadi sebetulnya yang paling berat di YouTube ya, atau menjadi bermitra dengan YouTube itu adalah imajinasi kita untuk membuat video yang terus berkelanjutan, terus update terus, sehingga ini apa? Setiap video yang kita sajikan ke teman-teman itu, kalau saya lebih berusaha untuk ada edukasinya ya. Nah ini yang paling berat, ada edukasinya tapi yang menarik gitu loh, yang artinya ketika orang nonton itu ya apa namanya terus pengen lihat terus gitu. Itu yang paling berat, makanya fisik harus kuat. Nah tadi salah satunya 10 menit buah. Kembali ke topik ya, jadi 2 HP, kalau saya 2 HP, satu HP juga nggak masalah, tapi nggak masalah. Cuma di awal-awal sempat ada satu yang apa namanya ya, ganggu sih enggak, tapi kalau kita membutuhkan, kadang video itu kan nggak boleh noise ya. Maksudnya noise itu ada gangguan-gangguan di luar audio atau suara yang kita inginkan. Contoh ya, ini HP saya pakai satu ya, lagi asik-asiknya kita ngambil atau wawancara atau ngambil tag gambar atau video, satu saat ada bel masuk, linglong linglong ling, suara itu wah udah noise itu. Lagi enak-enak kita ambil video, klinglong SMS masuk, wah masuk itu, dan segala macam ya. Kadang ada notifikasi macam-macam ya, kalau diaktif pun di sini bunyinya bolak-balik. Nah itu nanti menjadi nggak nyaman gitu loh. Nah solusinya bagaimana kalau cuma satu HP ya? Makanya kalau saya 2 HP ya, itu yang saya untuk nyuting itu benar-benar saya matikan datanya, jadi nggak kepake itu, jadi murni HP doang dengan fasilitas untuk mengambil foto atau video. Jadi ya aman, itu nggak pernah ada gangguan apapun. Nah begitu pun kalau jenengan cuma satu HP ya, ketika jenengan nge-shoot supaya aman itu tadi ya kan, matikan aja datanya, cedek, udah nanti dia silent tuh untuk ngambil gambar, silent gitu loh. Itu jadi penting, itu hal yang kecil tapi ketika kita nggak memperhatikan ya nantinya video kita noise gitu ya. Itu 2 HP. Nah terus saya yang lebih cenderung gini, ini kan berat nanti, apalagi kalau kita sudah, bukan sih dituntut ya, ini produktivitas kita sebagai yang ketika bermitra dengan YouTube itu kan harus dituntut supaya kontinuitas video itu ada. Artinya kontinuitas itu ya kesinambungannya, tapi dengan satu apa namanya video yang dinamis terus berkembang. Makanya ada istilah berkembang dengan bermitra dengan YouTube terus berkembang ya, karena itu sebetulnya. Tuh. Nah, jadi di sini letak bagi tugasnya. Kalau saya tadi kenapa pakai 2, itu yang untuk nyuting, ini yang untuk kerja editing, jadi nggak begitu berat banget. Coba kalau editing, ambil foto video dalam satu HP yang sama, ini panas kasihan, apalagi kalau durasinya panjang. Karena durasi panjang, editingnya panjang, nyeplit video segala macam, editing, wah kasihan ini, jebol. Tapi ya nggak apa-apa kalau ketika cuma HP-nya satu,
bukan berarti saya nyarankan teman-teman itu HP-nya harus 2, enggak, satu cukup. Nah, satu cukup. Jadi itu ya bagi tugas, antara yang satu untuk ambil gambar dan satu untuk ini. Tapi kalau cuma satu, matikan aja notifikasinya supaya nanti nggak noise ya, nggak noise, nggak lagi asik-asik atau nanti ada gangguan suara-suara yang tidak diinginkan masuk gitu, jadi nggak nyaman aja gitu. Jadi itu tips yang pertama. Jadi alatnya adalah harus di HP disit ya. Lanjut dengan mau jadi bermitra dengan YouTube, lah orang di HP nggak punya DSLR dan nyetingi pakai apa kan gitu ya. Simpelnya begitu. Dan jangan pernah minder, apapun yang jenengan punya di rumah, HP apapun pakai saja ya. Banyak teman-teman yang apa namanya gondrong labanan dan segala macam itu pede itu dengan apa. Jangan dilihat sekarangnya ya, kalau awal-awal teman-teman itu rata-rata HP-nya jadul, walah nggak editing karu-karuan segala macam gitu. Jadi nggak perlu ribet. Jadi yang terpenting, berarti kalau tak teknis, yang penting udah modal HP, go ahead, langsung aja. Terus next apa? Lanjutan nanti ya. Teman-teman, kelanjutan ya. Lanjutan lagi pembahasan kita bicara masalah YouTuber bonsai gitu loh. Nah, tadi teknis sudah simple sebetulnya di teknis ya, ketika jenengan mau memutuskan untuk menjadi bermitra dengan YouTube, menjadi YouTuber bonsai ya. Jadi nextnya apa sih ketika HP sudah nih ya. Nah, baru nih ke mental ya. Ini ada cerita menarik. Pertama kali saya nyemplung bermitra dengan YouTube ya kan gitu loh. Saya sebetulnya gini teman-teman, jadi saya sudah punya akun YouTube sebetulnya. Di awal-awal saya memutuskan itu, sebelum saya memutuskan udah tak aktifin dulu. Jadi saya itu udah, kalau dibilang argo udah berjalan itu udah 1 bulan dari saya daftar itu. Saya nggak punya ide, saya nggak punya apa ya, sama sekali nggak punya bayangan mau apa, dan itu terus gitu loh. Tapi ada sesuatu yang mendorong saya itu harus 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 punya kesibukan kan gitu. Kesibukan untuk mendokumentasikan sesuatu dari hobi yang saya selama ini punya ya. Sehingga pada waktu itu di hitungan yang hari yang 1 bulan itu, dari pertama kali saya daftar, baru saya memutuskan untuk mendokumentasikan kegiatan di apa namanya bonsai kan gitu. Nah ini ya cerita yang menarik. Kalau tadi kita sudah bicara ini ya HP bicara teknis, ini kepada mentality. Nah di hari pertama saya mau meliput, karena saya kebetulan apa namanya ya, orang yang pemalu isinan. Jadi jujur pemalu, jadi bisa bocor kayak gini karena YouTube bikin saya bocor. Tuntutan skenario kali ya, lebih ke arah itu sebetulnya. Tapi ya itu menjadikan saya punya pergaulan yang luar biasa. Kalau saya di titik koordinat nggak tahu udah kemana-mana ya. Artinya di sanalah ada nilai plus dari seorang yang bermitra dengan YouTube, terutama pada mentalitinya menjadi terasa untuk bisa berkomunikasi dan punya keberanian untuk memunculkan ide-ide gila kan gitu loh. Nah disinilah mental penting banget. Saya 1 hari pernah ketika udah berniat ya untuk alat udah siapin segala macam, objek juga sudah dapat segala macam, tapi karena saya pemalu dan orang yang mau, jadi pada waktu itu sesi saya adalah sebenarnya mau wawancara dengan orang yang memang dia itu penghobi bonsai kan gitu loh. Nah orangnya diem, saya diem, jadi alat ini nggak pakai, nggak ada gunanya. Jadi seharian itu teman-teman, saya tongkrong di tempat itu dari pagi cetet ya sampai duhur, sampai sore blank sama sekali. Itulah ya awal-awal ketika, makanya saya bilang mental itu tuh penting banget ya kan. Jadi penyakit awal seorang yang mau bermitra dengan YouTube, penyakitnya cuma satu, apa coba? Kebanyakan mikir tapi nggak ada eksekusi. Nah itu terjadi kalau menurut saya kadang gini, ada pemikiran gini teman-teman. Kalau saya malu ya. Terus kedua, ketika kita mau mengambil video itu kadang lebih banyak mindernya ya, minder banget. Apalagi nanti kira-kira video saya kayak apa, bisa atau enggak gitu loh. Jadi di sini
makanya skenario itu penting banget di awal-awal gitu loh. Makanya di awal-awal saya selalu bikin skenario sebelum saya ke TKP itu, supaya alur dapat, objek kita sudah dapat ya kan. Nanti monggo mau ibaratnya mereview atau apa namanya tutorial atau kita wawancara, itu hanya teknis saja, tapi yang terpenting adalah ketika punya materi ini mau diapain, ya itulah namanya skenario, alur cerita dah gitu aja. Nah, alur cerita itu penting kenapa? Karena kita mau menghidupkan sebuah momen yang akan kita dokumentasikan, supaya apa? Momen itu menceritakan apa gitu. Sebetulnya kan YouTube begitu ya. Lu mau menceritakan apa? Anda mau menceritakan apa di video itu ya kan? Gitu. Sampaikan kepada publik. Nah, itu yang terpenting. Nah, dokumentasi ini penting banget ketika apa namanya terjadi masalah pada skenario. Nah, itu awal-awal saya begitu. Makanya malam saya bekerja keras untuk skenario-nya kayak apa sih yang akan saya pakai ketika berhadapan dengan seseorang itu. Di awal-awal saya sibuk selalu berurusan dengan apa namanya skenario itu demi sebuah apa namanya konten yang punya alur cerita kan gitu loh. Jadi saya deskripsikan detail itu ya kan, gitu dulu. Nah, tapi sekarang ya mengalir aja ya, ketemu objek, jadi karena udah menjadi satu kebiasaan, skenario itu udah ada di kepala, datang ya kan, ya ya senyaman yang saya inginkan untuk sebuah video, skenario di kepala udah ngobrol aja. Nah, nanti ada objek apa yang di situ yang kok paling menonjol, nah itu ya. Jadi mental udah, jadi jangan terlalu banyak berpikir. Nah, supaya tidak banyak banyak berpikir, bikinlah skenario, bikin alurnya apa nih, mau wawancara atau apa. Kalau wawancara berarti apa yang mau ditanyakan, kalau mau review apa yang mau direview, itu aja gitu. Tapi nanti jangan terus dikepek sambil enggak ya, apalin. Nah, ini nanti menjadi bahan ketika jenengan masuk ke dalam video yang akan jenengan buat ya gitu. Jadi alat sudah, mentality sudah, supaya mentalnya dapat ada ini. Nah, itu bicara masalah selanjutnya adalah skenario gitu. Itu penting banget skenario gitu. Selain skenario apalagi yang harus dipersiapkan supaya nanti ketika jenengan bermitra dengan YouTube itu menjadi satu video yang menarik dan punya satu alur cerita yang enak dilihat. Nah, mungkin next ya, malam hari ini itu dulu lah yang dapat saya sampaikan terkait dengan apa namanya ketika jenengan bermitra dengan YouTube. Jadi terima kasih sekali teman-teman semuanya sudah setia dengan apa namanya dari Lakung Oye. Nanti akan saya lebih detail lagi ya sampaikan. Tapi saya merasa bersyukur sudah 100 lebih video saya, dan saya terima kasih banget kepada teman-teman yang sudah memberikan komen, memberikan satu interaksi ya kepada Akung Oye. Karena sekarang gini, saya berpikir gini, saya membangun channel ini kalau nggak ada respon ya positif dari teman-teman, kelihatannya nggak anu ya apa namanya, nggak ada apa-apanya dah nih channel gitu loh. Justru di situ letak komen, kritik dan saran dan segala macam ya, sehingga itu menjadikan saya termotivasi terus. Artinya ada sebuah tantangan untuk saya harus berbuat yang terbaik untuk jenengan semua. Jadi semoga saling bersinergi ya, dan di sinilah letak apa namanya ketika saya itu bekerja keras ya, bagaimana caranya channel ini kita bangun ya, terus kita bangun supaya apa interaksi itu nyaman gitu loh. Dan bagi saya pada tekanan edukasi itu selalu saya terapkan dalam setiap video, supaya nanti apa sih pesan, kadang ada pesan teknis, moral atau apa yang ada di dalam, semampu saya dan sebisa saya. Dan jika ada hal-hal yang kelihatannya di luar kemampuan saya atau apalagi itu menjadi satu hal yang salah dan segala macam, itu maklum ya, itu namanya kita aja masih belajar ya, masih butuh banyak bimbingan aja, tayang aja masih wah luar biasa. Jadi itu saja dulu ya teman-teman, lain waktu kita sambung berbagi sharing ketika saya bermitra dengan YouTube, atau nanti bolehlah kalau disebut teman-teman ada yang mau menjadi YouTuber bonsai, mari kita belajar bersama. Jangan pernah menyerah, jangan pernah minder, jangan pernah merasa apa namanya takut ketika mau bermitra dengan YouTube. Modalnya satu, keyakinan, dan putuskan
ketika hati ini sudah punya niatan bermitra. Dan jangan lupa bikin skenario. Terima kasih.